بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Yang ketujuh, setengah daripada adab anak terhadap kedua orang tua, yaitu berusahalah kepada seorang anak dengan keras untuk mencari keridhaan kedua orang tua dengan perbuatan dan perkataan. Jadi wajiblah kepada seorang anak ia mencari keridhaan kedua orang tuanya. Ridha itu artinya perkara yang menyenangkan hati kedua orang tuanya. Jadi kita jangan salah memahami ridha itu kita mengucapkan kalimat ridha dengan kedua orang tua, bukan hanya sebatas itu. Ma ulun minta ridha lah, bukan hanya sebatas itu. Tapi apakah ucapan kita menyenangkan beliau? Apakah perbuatan kita menyenangkan beliau? Jikalau ucapan kita, perbuatan kita menyenangkan mereka, maka sekalipun kita tidak mengucapkan meminta ridha kepada mereka, maka itulah hakikat daripada ridha. Jadi ridha itu menyenangkan hati kedua orang tua, menggembirakan mereka baik dengan lisannya, dengan ucapannya, terlebih dengan perbuatannya. Karena ini masuk di dalam hadis Rasulullah, idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang yang beriman. Maka itu lebih baik daripada beribadah 60 tahun lamanya. Menyenangkan hati orang yang beriman, apalagi orang yang beriman itu adalah kedua orang tua kita. Jadi kita jangan memahami ridha itu unda sudah minta ridha di lawan sidin. Maksud minta ridha itu sebenarnya menyenangkan mereka dengan ucapan dan perbuatan kita. Kadang yang sebatas mengucapkan kalimat ridha kepada mereka, sedangkan ucapan kita masih sering menyakitkan hati mereka. Ini ucapan yang sia-sia. Ia meminta ridha kepada kedua orang tuanya, tapi kalimatnya, ucapannya masih menyakitkan hati mereka, perbuatannya masih menyakitkan hati mereka, maka ia belum mendapatkan ridha kedua orang tuanya. Maka di sini kemuliaan seseorang itu ketika ia mendapatkan ridha kedua orang tuanya, maka dipastikan Allah akan meridhoinya. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhanya Allah terletak pada ridha kedua orang tuanya, dan murkanya Allah terletak pada murka kedua orang tuanya. Pernah seorang pemuda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku ingin minta baiat untuk berhijrah bersama engkau ke negeri Madinah.
Wahai Rasulullah, aku datang kepada engkau ini membela-belakan sampai aku menangiskan ibuku. Mama ulun wahai Rasulullah menangis, ulun minta baiat nilah hendak hijrah lawan dia. Maka langsung Rasulullah mengatakan kepada pemuda tadi, irji', pulanglah engkau, fa'adhikhuma, senangkan hati mereka berdua, kama abqaitahuma, sebagaimana engkau telah menangiskan keduanya. Padahal niatannya untuk hijrah. Di dalam riwayat yang lain ada seseorang yang ingin berjuang, berjihad di jalan Allah, meminta kepada Rasulullah, sedangkan Rasulullah mengetahui bagaimana keadaan orang tuanya. Maka Nabi mengatakan kepada si pemuda tadi, pulanglah engkau dan meminta ridhalah engkau kepada kedua orang tua engkau. Pulang kata Rasulullah. Maka jihad engkau ketika engkau berbakti kepada kedua orang tuamu. Jadi pada hakikatnya orang yang jihad, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, di waktu itu ia mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Ia mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Tidak ada ibadah yang terbesar setelah beribadah kepada Allah melainkan birrul walidain, bakti lawan kuitan. Jadi ibadah terbesar setelah beribadah kepada Allah adalah birrul walidain. Dan dosa yang terbesar setelah mensyarikatkan Allah adalah aqul walidain, durhaka lawan kuitan. Ya Rasulullah, jadi kita menggembirakan hati orang tua kita itu ibadah yang terbesar. Sampai di dalam sebuah riwayat belum pernah membaca di dalam kitab Majalisus Saliyah, kalau ada khilaf, ada hadis Rasulullah, man nazara walidayhi nazara rahmatin kataballahu bikulli nazarin ibadata sanatin, kataballahu bikulli nazarin ibadata hajjin mabrurin wa umratin maqbulah. Barang siapa kata Rasulullah memandang wajah kedua orang tuanya, nazara rahmah, dengan pandangan kasih sayang, sekalipun hanya melalui potong, mengkuitan ke dada lagi, atau jauh dari kampung seorang, pandang foto mereka, pandang wajah mereka ketika mereka di hadapan kita dengan pandangan rahmat, maka Allah akan memberikan setiap satu kali pandangan, kata Rasulullah, ibadat hajjin mabrurin wa umratin maqbulah, yaitu ibadah satu kali naik haji yang mabrur dan satu kali umrah yang maqbulah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu memandang benarnya. Memandang, kada yang salah menukarkan baju das terbang, beluman lagi. Memandang bandarnya dengan pandangan rahmat, medihati sidin rahatan guring maras, medihat. Ya Allah, maka bila orang itulah memandang dengan pandangan rahmat, pasti keluar dari hatinya, dari lisannya doa, untayan doa kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, mudahan sidin sehat, mudahan dikabulkan hajat sidin. Yang meninggal kedua orang tuanya, ya Allah ampuni dosa kuitan ulun ya Allah. Itu hasil daripada pandangan rahmah. Lalu sahabat nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya bang mun ulun telah memandang kuitan ulun sehari 100 kali dengan pandangan rahmat, bagaimana wahai Rasulullah? Maka engkau, kata Rasulullah, akan mendapatkan pahala haji yang mabrur dan umrah yang makbulah 100 kali dalam sehari. Nyamannya pang beribadah, memandang benarnya Allah.
Di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah disebutkan, pernah ditanya ba'dul ulama, ayyul afdal, an-nazar ila al-Ka'bah aw an-nazar ila wajhi walidayh? Mana yang lebih utama? Apakah memandang Ka'bah, apakah memandang wajah kedua orang tuanya dengan pandangan rahmat? Mana yang lebih afdal? Padahal kita mengetahui hadis Rasulullah, orang yang memandang Ka'bah itu Allah berikan rahmat yang besar. Kalau ada khilaf 60 rahmat. Kalau ada khilaf itu hadisnya, pun kita memandang Ka'bah Allah berikan 60 rahmat kepada kita. Lalu dipertanyakan kepada para ulama, mana yang lebih afdal, memandang Ka'bah dengan memandang wajah kedua orang tuanya? Maka ulama itu menjawab, yang lebih afdal adalah memandang wajah kedua orang tua dengan pandangan rahmat daripada memandang Ka'bah. Sampai Ka'bah ya kalah. Ketika kita memandang wajah kedua orang tua kita dengan pandangan rahmat. Ya Rasulullah, mun kakanakan ini akan memandang muha pacar pada muha kuitan. Melihati muha kuitan rangot. Ini melihati muha pacar senyum. Kayak bahan berkat hidup. Yang dicabut keberkahan hidup dah. Balawan kuitan durhaka. Wal'iyadzu billah. Apalagi yang masih hidup nih kuitan untung benar, untung gonal. Allah menyediakan di dalam rumahnya ibadah yang sangat besar, melebihi daripada ibadah-ibadah yang lain. Allah sediakan surga di dalam rumahnya. Ia tidak perlu jauh-jauh mencari surga, ada di depan matanya, yaitu ridha kedua orang tuanya. Ini yang disebutkan di dalam satu riwayat, al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu kita. Artinya di bawah keridhaan mereka. Ketika mereka ridha kepada kita, surga menghadang kita. Surga merindukan kita. Ya Rasulullah. Jadi untung benar yang masih bisi kuitan, yang masih hidup. Sering-sering mencium tangan mereka, sering-sering mencium ini di antara kedua mata mereka. Ada satu hadis yang ulun temukan, man qabbala baina ainaihi ummi. Ini terutama ibunya. Man qabbala baina ainaihi ummi kana sitran minan nar. Barang siapa, kata Rasulullah, mengucuk di antara dua mata ibunya. Di sini nah mengucuk nah. Ini ngarannya jar urang bahari mata hagi. Baina ainaihi ummi, di antara dua mata ibunya, kana, maka niscaya kecupan itu, kata Nabi, sitran minan nar, menjadi dindingnya bagi api nerakanya Allah. Jadi yang di sini nah ya nah dikucuk. Yang masih hidup nih kuitan, masih yang sudah meninggal tuh mau kada mau nisan yang lagi dikucuk. Imbah bang, bolehlah mengucuk nisannya, boleh aja. Apalagi dia lagi gula habang di nisan itu, boleh ya. Kada salah tuh nah, karena yang kita sekedar memuliakan orang yang ada di dalam kubur ini. Memuliakan, mengucuk nisan orang saleh atau mengucuk nisan orang tua kita, itu dianjurkan, ta'ziman wa takriman lahum, karena mengagungkan dan memuliakan mereka. Yang masih hidupnya untung benar gitu. Ada usaha yang jauh-jauh untuk mencari surga, ada usaha. Ujar Habib Abu Bakar As-Saghat Gersik,
atau yang kita kenal dengan Habib Abu Bakar Qutub. Beliau pernah mengatakan, ibumu, kata beliau, itu sama kedudukannya seperti diriku 70 orang. Dan beliau itu memiliki maqam qutub. Ini mengisyaratkan ibu kita itu diberi kedudukan seperti 70 wali qutub kedudukannya. 70 wali qutub, ada kegempangan. Wali yang diucapkan, yang mengucapkan ini Al-Habib Abu Bakar As-Saghab Gresik, yang terkenal dengan kutubnya. Ibu engkau, kata beliau, itu sama seperti diriku 70 orang. Baik kedudukannya, kemuliaannya, cuman khusus kepada anaknya. Jadi Kuitan ini wali kutub khusus gasan anak-anak. Dan tidak memandang bagaimana keadaan orang tuanya, apakah ia orang saleh ataukah ia bukan orang saleh, itu tidak dipandang. Karena kewajiban seorang anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya, bukan hanya berbakti kepada kedua orang tua karena orang tuanya saleh, bukan. Siapapun orang tuanya, hatta kafiran, sekalipun orang kafir, sekalipun orang kafir, sekalipun ahli maksiat orang tuanya, tetap anak itu dituntut untuk bakti kepada kedua orang tua. Nah, ini perlu diperhatikan. Terkadang banyak seorang anak yang membela dirinya, aku jarah jaka Kuitan kutub baik kelakuannya bakti, aku non sidin, gitu dah. Mun Kuitanku ini peminum, ya penzina, makanya aku baik durhaka juga lawan sidin, bungol ngarannya. Itu dosa Kuitan lawan Allah, kan ada urusannya lawan kita. Jadi kalau orang tua kita ahli maksiat, itu dosa mereka terhadap Allah. Tetapi ketika kita durhaka kepada mereka, itu dosa kita terhadap mereka. Dan tidak ada hubungannya. Kita dituntut untuk berbakti kepada mereka, siapapun mereka. Nah, ini terkadang anak itu diuji dengan kelakuan kedua orang tuanya. Dan mudah-mudahan kita jangan sampai diuji seperti itu. Berat, ketika ada yang diuji seperti itu berat. Ada gampang. Tapi pahalanya pun juga begitu besar. Nah, beda bagi perempuan yang sudah memiliki suami, maka kedudukan orang tua mereka, kedudukan orang tuanya itu di bawah dari suaminya. Jadi perempuan bebinian yang sudah berisi laki dan masih berisi laki, ada juga yang sudah berisi laki, teman kadang lagi sudah lakinya. Ini yang masih diisi lagi nih, perhatikan bebinian, kedudukan Kuitan bian itu di bawah kedudukan laki, di bawah. Sehingga kebaktian seorang istri itu dituntut kepada suaminya, lebih dituntut kepada suaminya daripada kebaktiannya kepada kedua orang tuanya. Tapi bukannya mereka itu tidak berbakti, tidak dituntut bakti, bukan. Mereka tetap dituntut bakti kepada kedua orang tuanya, tapi lebih diutamakan suaminya. Karena kebaktian mereka terhadap suami ini menjadi kifarat dosa bagi kedua orang tuanya. Jadi pun babinian adalah yang bujuran dah. Babinian bila bakti lawan laki, berkhidmat lawan laki dengan ikhlas, itu khidmat bian lawan laki bian ini menjadi syafaat bagi kedua orang tua bian. Dan niscaya orang tua bian diampuni Allah berkat kebaktian bian lawan laki bian. Dan ini terjadi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Ada seorang perempuan yang suaminya itu dalam keadaan musafir, berdagang.
Di dalam perjalanan musafir datang keluarga si perempuan, wahai perempuan, ayahmu sakit, abaikan garing, ampun maaf, aku kadeda izin lawan lakiku tulak berdagang sidin lagi musafir. Pun maaf padahakan lawan keluarga, aku minta maaf, aku minta ridha, aku kadakawa menjenguk orang tuaku dalam keadaan sakit. Karena tidak ada izin daripada suami. Maka pulanglah utusan daripada keluarga istri tadi. Kemudian beberapa hari datang lagi, wahai perempuan, orang tuamu dalam keadaan sakratul maut dan meminta kepada engkau agar engkau menjenguk mereka terakhir kalinya. Mungkin ini yang masih hidup itulah, wallahu alam, yang akan datang bisa ada sampat lagi kemana mau. Ujar yang si bebinian tadi, ampun maaf, minta ridha. Ulun belum dapat izin daripada suami ulun, laki ulun belum bulik daripada perjalanan, ulun belum mendapatkan ridha. Maka sampaikan kepada keluarga, ulun kada kawa menjenguk abah dalam keadaan sakratul maut. Sakratul maut yang hingat-hingat sudah. Tetapi perempuan yang solehah ini lebih mengutamakan kebaktiannya kepada suami. Kemudian beberapa hari datang lagi menyampaikan bahwasanya ayah engkau telah meninggal dunia. Dan keluarga meminta kepada engkau, inilah sebelum dikubur, jenguk sekali baranglah. Sekali barang. Jadi ujar yang bebinian, ampun maaf, ribuan ampun. Laki ulun belum datang juga, ulun kada wani tanpa ridha laki ulun, ulun kada wani tanpa izin laki ulun. Memang perempuan itu ketika mereka keluar daripada rumahnya, kata Nabi, ayyuma imra'atin kharajat min baitiha wa zawjuha anha ghairu radin la'anatha al-malaika hatta tarji'. Siapa saja, kata Rasulullah, perempuan yang keluar daripada rumahnya dan suaminya tidak meridhoinya, la'anathal malaika hatta tarji. Maka di dalam perjalanan itu para malaikat melaknatnya sampai ia kembali pulang ke rumah. Seandainya ia meninggal di perjalanan, maka ia wafat dalam keadaan su'ul khatimah, karena di dalam laknat para malaikat-malaikat Allah. Walhasil, hadirlah Rasulullah ketika ingin disembahyangkan si kuitan bebinian tadi. Ujar Rasulullah, mana keluarganya nih? Yang bini mana? Meninggal wahai Rasul. Yang anak bang? Yang anak wahai Rasulullah, mulai garing sudah kami habari kada kau hadir karena anak sidin bebinian dan kada ridha dan izin dari laki. Sampai sakratul maut kami habari wahai Rasulullah, ia pun tetap tidak berani menjenguk ayahnya karena tidak ada izin dan ridha daripada suaminya. Sampai meninggal dunia wahai Rasul, ia pun juga tidak berani untuk hadir karena tidak ada izin dan ridha daripada suaminya. Maka Rasulullah ketika itu mengatakan kepada orang yang hadir di tempat itu, ketahuilah demi Allah, ayah perempuan ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah karena baktinya seorang anaknya terhadap suaminya. Jadi kebaktian seorang istri kepada suami ini menjadi kifarat dosa bagi kuitan. Ayo ya. Tapi terkadang kuitan ini kada paham, ini mau nek. Yang kuitan ini kada paham. Lalu aja yang sumpah menyumpah bemamai segala macam. Jadi ibadah terbesar kepada perempuan yang memiliki suaminya adalah khidmatuz zawj, berkhidmat dan melayani dengan ikhlas kepada suaminya. Sedangkan bagi perempuan yang masih bujang, maka tetap ia wajib taat kepada kedua orang tuanya. Wajib taat kepada kedua orang tuanya.
Dan sang suami pun juga harus paham ketika ia memiliki seorang istri, maka jangan dilarang ketika istrinya ingin beelang ke rumah kuitan. Ini kada modern kayak ma'amalakan bana ke agama, bila ikam kada dapat izin bu, maka ikam kada boleh sekalipun ke rumah kuitan ikam. Itu bongol ngarannya laki. Jadi negara ini kalimat-kalimat laki itu yang pas. Ayuja ikam kada boleh keluar daripada rumah tanpa izinku kecuali ke rumah kuitan ikam. Nah, ada pengecualian. Jadi ridhoi saja ketika mereka itu istri kita untuk datang untuk berizin sekalipun tanpa izin kita untuk ke rumah kedua orang tuanya, jangan dihalang-halangi. Ini laki yang soleh seperti itu, suami yang faham seperti itu. Mengandalkan aku ini lebih tinggi pada kuitan ikam. Seorang malah hirakan kada, menyusuinya kada, menyusuinya iya. Mengganalakannya mulai halus kada. Jadi jangan sok-sokan jadi laki, jangan. Sekalipun memang secara bahasa, secara syariat, kedudukan suami itu lebih tinggi. Karena kita harus paham. Jadi lelaki yang saleh itu tetap mendukung istrinya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan ia meridhai sekalipun tanpa meminta izin kepada dirinya ketika ia ingin menjenguk kedua orang tuanya. Itu lelaki yang saleh. Ini lelaki yang paham. Kenapa jadi bebinian yang di zaman Nabi itu kada kawan jiwa? Karena kada ada internet, kada ada HP, kada ada jaka meda kau bawa WA-an di teleponnya lakinya. Abah ulun garing kawalau inggih laki. Itu karena kada ada, lalu kada wani untuk memutuskan masalah. Itu tuh kisahnya dah. Jangan diumpati. Ingatlah ikam di zaman Nabi itu kada pulang, keharatan pulang itu kada ada media. Jadi seorang suami itu harus paham, apalagi di dalam urusan kebaktian istrinya terhadap kedua orang tuanya, harus memahami. Bahkan kalau bisa izinkan mereka sebebas-bebasnya untuk ke rumah kedua orang tuanya tanpa izin daripada kita, ridhoi mereka. Jangan ditahan, jangan. Kita kan ada umpat campur mengganalakannya tak ada, ya lah. Mulai lagi halus mengongkosinya inya sampai ganal kada. Kada kita pas inya tuha aja kita ambil nyamannya bang, mengaku diri kita tak tinggi pada kuitannya, kan kada logika gitu, kada masuk akal. Ya, memang secara hak seperti itu, tapi kita ada namanya kebaikan. Ada namanya faham. Faham itu penting. Karena mengandalkan di dalam hukum itu ada kebijakan yang adalah hukumnya memang lebih tinggi derajat lagi daripada derajat kuitan. Itu memang secara hukum seperti itu. Tapi kan ada kebijakan. Nah kebijakan itu kebaikan seorang suami yang meridhai istrinya ketika istrinya berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, itu ngarannya tafahum, saling memahami. Demikian seorang istri pun juga wajib mendukung kepada suami agar si suami ini berbakti lawan kuitan. Karena memang surganya laki itu di ridha kuitannya. Jadi jangan menghalang-halangi lagi ketika laki hendak memberi hadiah lawan kuitan, jangan dihalang-halangi. Karena memang kunci surga seorang laki-laki itu orang tuanya. Orang tuanya. Jadi istri yang salehah mendukung suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi bila laki ini pinalawa sudah kada ziarah ke kubur kuitan, maabahnya
Hasapina 4 kali Jumaat sudah unda lihatnya nak ada suah berziarah aku berkuitan bian coba pang kita ziarah kan didukung dah didukung laki bak di lawan kuitan ini surganya itu surga pian kaai ini surga pian bahai itu tuh bebinian jangan karena mendukung lalu ketika suaminya berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan dihalang-halangi. Jadi kalau bisa kita ada komitmen dengan istri kita, ada komitmen lawan bini kita. Amun ikam handaku sayangi, sayangi kuitanku. Mun ikam handaku cintai, cintai kuitanku. Itu aja. Komitmen kita harus ada seperti itu. Artinya bila ia kada sayang lawan kuitan kita kada sayang lawannya. Bila ia kada cinta lawan kuitan kita kada cinta lawan dia. Karena kita lebih wajib membesarkan orang tua kita daripada istri dan anak-anak kita. Itu pulang prinsip lelakian tapi ya tadi pang harus tafahum dari itu, saling memahami. Yang bini faham, yang laki pun juga faham. Bila kuitan seorang tuh dibari terus minto habari juga itu dah. Nah kemudian yang kedelapan bersikap. Udah semalam tuh sejam setengah belajaran gara-gara kadang terlihat di jamnya. Melihat terus. Yang kedelapan bersikaplah rendah hati dan lemah lembut kepada kedua orang tua seperti melayani mereka. Jadi mun kita itulah melayani kuitan maka lemah lembut kepada mereka. Jangan kasar. Jangan kasar lawan kuitan itu jangan kasar. Apalagi sampai menggertak wakhfid janahak rendahkan sayapmu siapapun diri baik ia seorang bupati seorang pejabat rendahkan sayapmu ketika di hadapan kedua orang tua baik ia orang yang alim rendahkan sayapmu baik ia orang yang kaya rendahkan sayapmu ketahuilah kedudukan ilmu kebaikan duniawi itu berkat kuitan kita. Berkat kuitan kita. Sababul wujud fid dunya. Sebab wujudnya kita di dunia ini kuitan kita. Jadi kita kada usah ngali di mana garang kebaikan kuitan punya. Aku ada pernah jar melihat sidin baik dalam seorang bungol kada melihat. Ini awak kita nih mencongkong ke dunia. Kebaikan apa? Arak seorang nih mencongkong nih, ini sababul wujud, ini sebab wujudnya kita. Makanya mazhar yang paling nampak, mazhar Tuhan yang paling nampak itu kuitan bini. Makanya bila orang nila ma'rifah, tapi kada bakti lawan kuitan, itu kisahnya aja ma'rifah, dustainya. Kada ada orang yang ma'rifah itu kada bakti lawan kuitan kada ada. Kenapa? Karena mereka sangat nampak mazhar Tuhan itu ada di diri kedua orang tuanya. Mazhar Tuhan itu nampak benar lawan kuitannya. Imbas sababul wujud, sebab wujudnya kita kuitan kita. Jar orang bahari urat tulang apa kulit bulu urat kulit bulu darah daging urat tulang otak sumsum itu ampun abah lawan mama kita ya kalau lah ilmu orang bahari itu kan kau diulahkan jadi ilmu jakau itu berkat la ilaha illallah berkat kulit bulu darah daging abah kalau lah ada salah lu ngedingat lagi urat, tulang, otak, sumsum, mama. Jadi ampun abah, ampun mama. Jadi kita kemana-mana membawa kuitan. Kemana-mana membawa kuitan.
Makanya otomatis orang tua kita itu mendapatkan kebaikan ketika kita melakukan kebaikan. Otomatis. Karena yang kita bawa itu diri mereka. Kita adalah sababul wujud, mereka adalah sababul wujud. Mereka menjadi sebab adanya kita. Kemana-mana kita nih membawa kuitan kita. Bahkan seandainya kita tidak meniatkan kebaikan itu untuk orang tua kita, mereka otomatis dapat. Kada diniatakan dah. Ima kulit bulu darah daging, urat tulang otak sumsum ambon, abah lawan mama kita. Dan nah ini pulang masalahnya, ketika kita melakukan dosa dan maksiat, mereka pun juga terkena dampak keburukan dosa kita. Jadi mun kuitan sudah meninggal, ayo sumbahyang jaga. Ini karena berdampak lawan kuitan di kubur. Karena yang kita bawa nih diri kuitan kita. Diri kuitan kita. Mazhar Tuhan yang paling nampak adalah kedua orang tua kita. Paling nampak. Nah di sini itu yang rahasia orang yang arif billah. Kenapa mereka itu bakti lawan kuitan? Di situ nampak mazhar Tuhan. Mun di luar tuh kada ya tetap mazhar Tuhan, cuman kada nampak bujur. Kuitan itu yang nampak bujur mazhar Tuhan. Jadi bila ada orang yang mengaku ma'rifah lawan kuitan kada tahu muha, dustainya. Bujuran tuh demi Allah ulun menyambat yang ini dustainya, ya belum sedikit pun dia belum mendapatkan ma'rifatullah. Ya Rasulullah. Ada sedikit orang yang jadi waliullah itu karena baktinya lawan kuitan. Ada sedikit. Uwais Al-Qarni sezaman dengan Rasulullah, tapi tidak pernah melihat wajah Rasulullah. Ada pernah, kenapa? Karena tertahan kebaktian lawan kuitan. Padahal sezaman semasa lawan Rasulullah, padahal hatinya hendak benar bertamu Nabi, hati hendak benar menuntut ilmu lawan Nabi. Tapi kada kawa kuitan ada. Kuitan ada. Kada wani meninggalkan. Kasih tu kamari digondong oleh Uwais Al-Qarni. Ternyata Rasulullah mengetahui kedudukan Uwais Al-Qarni yang masyhur di atas langit. Sekalipun di dunia tidak ada yang mengetahui tentang kemuliaannya. Uwais Al-Qarni karena kebaktiannya kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Coba pian buka cerita Uwais Al-Qarni baktinya lawan kuitan. Ya Rasulullah, luar biasa. Ya Nabi memadahkan naon Abu Bakar, wahai Abu Bakar, wahai Umar, amun ikam bertamu orang Yaman gena ngarannya Uwais Al-Qarni minta doa lawan iya. Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini ingat benar pesan Rasulullah. Sayyidina Umar pun juga ingat benar. Dan Rasulullah menyebutkan ciri-cirinya seperti ini. Jadi Nabi sudah tahu. Karena Uwais Al-Qarni itu sidin mengamalkan Islam itu mendengar orang yang menuntut ilmu ke Madinah bulik ke Yaman. Kan banyak sahabat Rasulullah dari Yaman itu banyak. Boleh ke Yaman, kayak apa sunnah Nabi diamalkan oleh Uwais Al-Qarni karena cinta banget dengan Rasulullah. Cinta, cumannya kata kawan menuntut ilmu, kenapa? Kuitan ada yang harus diharagu, diamalkan oleh Uwais. Tetapi Rasulullah, orang yang dibukakan hijab oleh Allah, mengetahui siapa yang cinta dengannya. Sampai Abu Bakar dan Umar disuruh oleh Rasulullah untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Kurang apa Abu Bakar kedudukannya? Disuruh Nabi meminta doa. Kurang apa Sayyidina Umar? Meninggal Rasulullah. Lalu ketika itu Uwais Al-Qarni ingin ke Madinah, hendak menuntut ilmu nih. Padahal Rasulullah sudah meninggal dunia. Umpat itu gitu, umpat lawan orang pedagang yang pergi ke Madinah. Jadi dengan catatan jar Uwais, aku kawalah 4 tahun ikam nih, mamaku nih meninggal sudah, aku hendak menuntut ilmu ke Madinah, hendak bertamu lawan Rasulullah.
Ada kesempatan gue sudah kuitan meninggal. Jadi orang nyawa adalah duitnya. Ada berduit ya wes kalau nih aku ada berduit. Tapi aku siap maharaguakan kuda ikam. Aku siap maharaguakan apapun yang ikam perluakan. Aku bantu selama di perjalanan sampai ke Madinah. Asal aku kau empat. Ujar orang pedagang tadi, oke, ayo jah sudah ikam gratis. Tapi syaratnya tadilah, oke ya wes Al-Qarni. Walhasil ketika sampai di Madinah mendengar berita Rasulullah telah meninggal dunia. Tetapi Abu Bakar ingat pesan Rasulullah, apabila ada orang Yaman datang, takuni adalah yang bernama Uwais Al-Qarni. Ketika itu rombongan Yaman datang, ditanya oleh Abu Bakar, apakah di sini ada orang yang bernama Uwais Al-Qarni? Jadi ujar rombongan tadi, Uwais, itu ya maharagu kuda kami datang. Di mana ia ujar Abu Bakar? Disebutkan oleh pedagang tadi di tempat ini. Didatangi oleh Abu Bakar, dilihat ciri-ciri yang disampaikan oleh Rasulullah. Betul, inilah Uwais Al-Qarni. Datang Abu Bakar, dicium oleh Abu Bakar, meminta Abu Bakar, ud'uni, doakan aku. Ya Rasulullah, ternyata Uwais Al-Qarni mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Ya, yang artinya masyhurun fis sama wa masturun fil ard. Uwais Al-Qarni itu masyhur di langit, tapi kadang masyhur di bumi. Sampai kita ziarah telah ke kubur Uwais Al-Qarni di Yaman, itu tanah kubur sini itu bakal amat. Tanah kubur sini itu bakal amat. Jadi banyak orang yang mengambil tanah kuburan sidin dibuat ke botol dibawa. Ulun ada bisi tanah turbah Uwais Al-Qarni. Ada bisi diberi paguruan. Jadi pina garing-garing sedikit ulun andaki. Kada kau juga banyak. Sayang pula. Turbah Uwais Al-Qarni. Baktinya ini simbol kebaktian lawan kuitan Uwais Al-Qarni. Ya Rasulullah. Ada gampang. Jadi ketika kita apalagi memelihara orang tua kita, maka ucapkanlah dengan kalimat yang lemah lembut. Jangan kasar lawan kuitan. Jangan menggertak lawan kuitan. Dan kalau bisa menyuapi makan dengan tangannya apabila keduanya tidak mampu. Nah ini kesempatan anak nih lah, bila kuitan garing hancap suapi lawan tangan kita. Dan ada fadilah yang diberikan oleh Rasulullah, satu suapan itu kata Nabi akan diberikan pahala haji yang mabrur. Satu suapan, jadi sedikit-dikit aja suapannya supaya banyak. Jangan yang hibak, satu mat benar, sidin makan sedikit-sedikit aja supaya satu suapan haji mabrur. Satu suapan haji mabrur, maka gampang. Cari kesempatan. Apalagi ratan sidin garing dah, balakas kita yang memakani. Karena fadilatnya begitu besar. Dan mengutamakan keduanya, kedua orang tua kita di atas diri dan anak-anaknya, bahkan istrinya. Jadi seorang suami itu harus mengutamakan kedua orang tuanya melebihi daripada dirinya, anak-anaknya, bahkan istrinya. Itu adab anak nih lawan kuitan, adab. Yang wani berkorban duit gasan kuitan. Ini mahawal aja bilang berarti tinjakan. Aku sudah aja 10 tahun sama itu mahawal mama ikam pulang 10 tahun sudah. Artinya 9 tahun tuh luput lalu. Berziarah ke kubur kuitan kada suah ya Allah. Ada yang puluhan tahun hanya terziarahi kubur kuitan. Tabas menabas dudukai batuntung ada orang ikam tuh terziarahi kubur Cina. Salah. Kelelawasan kada ziarah ke kubur kuitan kada ingat lagi kuburan kuitan. Akhirnya yang dibacakan Yasin kuburan Cina. Pinata bersih ziarah. Kan Cina tuh bersih ay kuburannya. Ya Allah ya Rasulullah.
Ayo, yang ada kesempatan untuk ziarah ke kubur orang tuanya ziarah. Bagi yang kada kesempatan pakai ziarah sir. Pakai ziarah sir. Ini yang dilajari Abah Guru Bahari, ziarah sir dahulu biar. Jadi kita bacaan di rumah aja. Di rumah. Nah, di atas sajadahnya jadi kena bayangkan kuburan kuitan kita tuh di hadapan kita. Bayangkan hanya garis lawan jari telunjuk kita, garis di hadapan kita. Nah, garis itu kita hakikatakan kubur kuitan. Itu ziarah sir ngarannya, baca yasin, baca tahlil, tutup lawan doa arwah. Maka apa kita di kuburan? Insyaallah amun ada orang kasyaf tulah di kuburan kuitan kita, mereka melihat ruh kita sedang ziarah ke kubur kuitan kita. Sekalipun jasad kita ada di dalam rumah kita, ruh kita sudah ziarah ke kubur kuitan. Amun orang kasyaf melihat, itu jarah Bang Guru ngarannya ziarah sir. Jadi kan ada alasan kuburan Abah Ulun Ngurai jauh benar di kutub utara sana, kutub utara kuburan kuitan. Rahatan sidin bapak tuluangan kah misalnya mati di kutub utara, kada kau ziarah lah kawan ziarah sir ngarannya. Caranya tadi garis di muka. Mun para kelawan rumah kita, mun kawas seminggu sekali itu jangan kada. Seminggu sekali dan cari hari Kamis sesudah asar sampai hari Jumat sebelum asar. Cari. Dan kalau bisa sholat hadiah pada malam Jumat, gasan guitan kita. Ulun waktu mama ulun meninggal, ya alhamdulillah dari malam pertama ulun kada lepas sembahyang hadiah sampai 40 malam. Sampai 40 malam. Maka itu juga guru-guru ulun meninggal. Ulun dari malam pertama sampai 40 malam. Ya mudah-mudahan itu salah satu bentuk kebaktian kita lawan kuitan kita. Karena di malam pertama dan sampai 40 itu malam yang dahsyat bagi mereka. Kita membantu mereka dengan sholat sunnah hadiah. Sholat sunnah hadiah. Dan boleh kita wakilkan sholat sunnah hadiah itu dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang alim. Boleh diwakilkan, mun kita kada mampu. Dan jikalau kita mampu kerjakan sendiri. Niatnya usalli sunnatal hadiyah rakaatain lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunnat hadiah 2 rakaat karena Allah. Nah, sesudah Fatihah pada rakaat pertama dan pada rakaat yang kedua sama. Yaitu ayatul kursi, kemudian al-hakumut takatsur 1 kali, kemudian al-ikhlas 11 kali. Rakaat yang pertama sama seperti itu. Rakaat yang kedua pun juga sama. Ayat kursi, al-hakumut takatsur, kemudian al-ikhlas 11 kali. Kemudian setelah salam baca doa. Kalau kada hafal doanya, hadiah besambat saja di montong atau di hati kita, ya Allah, sembahyang yang ulun gawi ini ya Allah, ulun hadiahkan lawan kuitan ulun fulan bin fulan atau fulanah binti fulan, atau kita gabung kedua orang tua ulun ya Allah. Kalau bahasa Arabnya, Allahumma inni sallaitu hadhihi shalah wa anta ta'lamu ma urid ib'ats thawabaha ila qabri. Sambat lagi ngarannya siapa? Sembahyang hadiah. Hendak orang yang bakti kepada kedua orang tuanya, maka niscaya anak-anaknya pun juga akan bakti kepada dirinya. Dan ini janji Rasulullah, birru aba'akum ya birrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, maka niscaya anak cucu kalian akan berbakti kepada kalian. Itu balasan Allah. Ketika kita bakti kepada kedua orang tua kita, anak kita pun juga akan bakti kepada kita. Jadi kalau kita ingin kubur kita diziarahi oleh anak kita, sering-sering ketika kita masih hidup, ziarah ke kubur orang tua kita.
Kalau kita ingin anak kita membacakan Yasin dengan kita, kita pun juga sering-sering baca Yasin untuk orang tua kita. Ini kadang anak-anak aja yang bakti, sorong kadang. Orang nakai baik-baik, bepandir lawan kuitan, ujar anak, pian pangbahari lawan nini, jar baku ciakai jar, kan, lalu bepicik kepala aja lagi. Sorong gak ada semua mencontohkan bakti lawan kuitan. Birru aba'akum ya birrukum abnaukum. Baktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, maka niscaya anak-anak kalian akan bakti kepada kalian. Maka kesuksesan kedua orang tua itu ketika anaknya berbakti kepada dirinya. Bukan ketika anaknya ganal gaji, bukan ketika anaknya itu sugih, bukan. Itu bukan kesuksesan bagi orang tua. Orang tua itu akan sukses ketika anaknya bakti dengan dirinya. Bujuran pian tu nabi isi anak seikong sugih, seikong miskin. Yang sugih ni durhaka, yang miskin ni bakti. Mana yang pian sukai? Ulun pastikan kita lebih mencintai anak yang bakti lawan kita sekalipun miskin, sekalipun tidak punya pendidikan, sekalipun bukan orang yang dipandang, tapi ia bakti kepada kita, kita lebih cinta dengan anak yang lebih bakti kepada kita sekalipun ia tidak punya harta, daripada anak yang sugih tapi wani lawan kita. Ya Rasulullah. Jadi kesuksesan orang tua itu ketika Allah menjadikan anaknya adalah anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang bakti lawan dirinya. Ya Allah, kada gampang lian, kada gampang. Sukses kuitan itu apalagi yang sampai menggiringakan sampai ke mati nih, yang mentalkinakan di telinganya anaknya, yang menjadikan imamnya fardu kifayah anaknya, yang membacakan talqin di kubur anaknya. Ada gampangan himbungnya kuitan tadi. Anda kama tarham kadzalika turham, sebagaimana kalian kasih sayang maka seperti itulah kalian akan diberi kasih sayang. Kama tadinu tudan. Nah kemudian adab yang ke-9, wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حبيب الرحمن عدد ما يكون وما قد كان وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم اجعلنا وذريتنا من البارين لله والبارين برسول الله والبارين بالوالدين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.